Ini adalah kondisi kota Bandung sekitar 1 bulan setelah Bandung Lautan Api. Sebelumnya, pada 24 Maret 1946, Tentara Republik Indonesia membunuh hanguskan gedung-gedung strategis di kota Bandung agar tidak dimanfaatkan Inggris dan Belanda. Tampak pos pengamanan Inggris di Jalan Braga. Namun, karena dilaksanakan secara terburu-buru, tidak semua gedung strategis berhasil dihancurkan secara total. Gedung yang pertama kali dibakar adalah Bank Rakyat, disusul dengan pembakaran di kawasan Bence, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Seketika asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara, listrik pun mati. Sebelumnya, lewat radio Republik Indonesia, masyarakat sudah diingatkan untuk pergi mengungsi meninggalkan kota Bandung. Tentara Inggris dibantu Belanda menyerang para pejuang untuk mencegah kehancuran Bandung lebih lanjut. Namun, mereka terlambat. Personel Jepang diperbantukan untuk menjaga keamanan. Setelah peristiwa Bandung Lautan Api, pengamanan kota Bandung memang diperketat. Rumah-rumah penduduk bukan target pembakaran, tetapi karena kekacauan suasana pada malam itu, para penduduk banyak yang membakar rumah-rumah mereka sendiri sebelum pergi mengungsi. Pada sejumlah gedung yang tidak berhasil dihancurkan, slogan-slogan pro-Indonesia Merdeka tampak jelas. Peristiwa Bandung Lautan Api telah menjadi perhatian khusus, sehingga Komandan Angkatan Darat Sekutu Asia Tenggara, Sir Miles Dempsey, merasa perlu berkunjung ke Bandung sebelum mengakhiri masa tugasnya di Indonesia. Tampak Dempsey berkunjung ke Batalion 3 Senapan Inggris Gurkha ke-5. Dempsey ditemani oleh Letkol Sanders, Komandan Batalion 3 Senapan Inggris Gurkha ke-5, Brigadir Wingroff, Staf Brigadir Jenderal Korps India ke-15, serta Mayor Jenderal Hartron, Komandan Divisi India ke-23. Kedatangan Dempsey tentu berkenaan dengan laporan yang akan ia berikan pada kantor pusat Komando Asia Tenggara. Kota Bandung secara keseluruhan telah dikuasai pasukan sekutu dengan membuat perimeter 8-16 km di sekeliling kota. Akan tetapi, pasukan Tentara Republik Indonesia terus melakukan berbagai serangan ke kota Bandung. Hal ini menyebabkan pasukan Belanda yang sudah menguasai Bandung Selatan sering melakukan patroli untuk menangkap para pejuang Republik Indonesia. Pasukan Divisi Inggris India ke-23 dipimpin Brigade McDonald tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Mereka datang untuk membebaskan dan memulangkan tawanan perang militer Belanda yang dipenjarakan Jepang dan internirang yang berada di kamp-kamp di Jawa Barat. Inggris kemudian meminta penduduk menyerahkan senjata mereka. Permintaan pertama direspon positif, namun permintaan kedua diabaikan. Pasalnya, pejuang Indonesia melihat Inggris lebih berpihak pada Belanda. Apalagi, orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara sekutu dan pejuang Indonesia tidak dapat dihindari. Marah dengan aksi-aksi yang dilancarkan pejuang Indonesia, McDonald mengeluarkan ultimatum pada 27 November 1945. Namun ultimatum itu diabaikan. Bahkan pasukan Indonesia mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat sebagai jawaban atas ultimatum tersebut. Alih-alih, panjang Desember 1945 hingga Maret 1946, pertempuran-pertempuran sporadis antara para pejuang dan pasukan Inggris Belanda terus membakar kota Bandung. Misalnya di Cihargeles, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Piaduk. Divisi Infanteri India ke-23 dipindahkan ke Bandung pada 16 Februari 1946 dan beberapa pertempuran mulai terjadi lagi. Puncaknya adalah pertempuran di Jalan Fokker pada pertengahan Maret 1946. Naik pitam, sekutu kembali mengajukan ultimatum. Jika tidak dipenuhi, kota Bandung akan digempur habis-habisan. Untuk memperlihatkan keseriusannya, Inggris menyiapkan 3 brigade infanteri untuk menguasai Bandung, yakni Brigade Infanteri India ke-49 dari timur, Brigade Infanteri India ke-36 dari barat, dan Brigade Infanteri India pertama dari utara.
Syahril kemudian menugaskan Menteri Sarifudin Prawira Negara dan Panglima Komandan 1 TKR Jawa Barat, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, datang ke Bandung untuk meminta pejuang Indonesia memenuhi ultimatum Inggris. Panglima Divisi 3, Kolonel A.H. Nasution sadar bahwa tentara Indonesia dengan 100 pucuk senjata tidak mungkin dapat menangkis 3 brigade infanteri divisi ke-23 Inggris. Namun, sangat sulit memindahkan ribuan pasukan Indonesia dalam waktu singkat. Karena itu, mereka meminta batas ultimatum diperpanjang. Namun, permintaan itu ditolak Inggris. Situasi makin gawat karena telegram dari Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung dipertahankan dengan pernyataan, setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Berdasarkan rapat dengan petinggi militer dan sipil di Bandung, akhirnya diambil jalan tengah. Tentara Indonesia akan meninggalkan kota Bandung bersama seluruh pemerintahan sipil dan rakyat, serta melakukan aksi bumi hangus Bandung, khususnya terhadap bangunan-bangunan vital agar tidak dapat digunakan oleh sekutu sebelum kota itu ditinggalkan. Mereka tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu.